Hello happiest people. Nah, kali ini kita akan ngebahas perihal keuangan nih. Dimana merencanakan keuangan itu penting banget. Tidak kalah penting lagi upaya kita untuk terus belajar dalam mengambil keputusan keuangan. Pertanyaannya, perlukah perencanaan keuangan dilakukan? Jawabannya, perlu dan penting banget. Perencanaan keuangan adalah hal yang mutlak dilakukan, khususnya oleh mereka yang sudah memiliki penghasilan sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan kebebasan finansial. Kebebasan finansial adalah suatu kondisi yang dialami oleh seseorang, di mana dia tidak merasa khawatir terhadap krisis keuangan yang bisa membuatnya miskin. Orang yang sudah mendapatkan kebebasan finansial atau kebebasan keuangan adalah orang yang hidupnya sudah tenang. Dia tidak lagi harus bekerja demi mendapatkan uang. Malah, uangnya lah yang bekerja untuknya. Artinya, orang itu memiliki passive income alias mendapatkan penghasilan tanpa perlu bekerja dengan uang simpanannya. Sedangkan, seni menyimpan uang agar dapat menghasilkan uang yang dapat memenuhi kebutuhan kita, inilah yang disebut dengan investasi. Sayangnya, selama ini investasi hanya dihubungkan dengan menyimpan emas, membeli properti, atau membuka usaha. Padahal, ada banyak cara untuk berinvestasi. Nah, kembali lagi. Kali ini, kita akan ngebahas kayak ada 10 langkah yang bisa kita lakukan untuk menjadi perencana keuangan bagi diri sendiri. Pertama, tentukan tujuan keuangan. Berdasarkan jangka waktunya, tujuan keuangan dibagi menjadi 3. Tujuan jangka pendek, di mana tujuan keuangan hanya ingin dicapai dalam waktu 0 sampai 1 tahun. Tujuan jangka menengah ialah tujuan keuangan yang ingin dicapai dalam waktu 2 sampai 5 tahun. Sedangkan tujuan jangka panjang ialah tujuan yang ingin dicapai dalam waktu lebih dari 5 tahun. Buat tujuan keuangan dengan analisa SMART ya. Kedua, membuat catatan kebutuhan. Yang membedakan kebutuhan dengan keinginan adalah kebutuhan jika tidak dipenuhi, orang bisa mati. Sedangkan keinginan jika tidak dipenuhi, orang tidak akan mati. Kebutuhan bisa diartikan sebagai suatu hasrat dalam diri manusia yang jika tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Berikut adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengelola kebutuhan dan keinginan. Buatlah catatan kebutuhan makanan primer dulu, baru sekunder dan tersier. Buat skala prioritas, beri tanda mana yang harus dipenuhi dan tidak. Periksa lagi dana yang Anda punya. Mulai buat catatan arus kas. Ingat, kekayaan bersih adalah harta yang dikurangi dengan hutang. Ketiga, menyiapkan dana darurat. Dana darurat adalah dana yang harus dikeluarkan karena sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Hal-hal yang membuat Anda harus punya dana darurat ialah selalu ada kemungkinan kehilangan pekerjaan, terserang penyakit, mengundurkan diri dari pekerjaan, kerabat atau keluarga di luar kota meninggal, atau ada bagian rumah yang harus kita perbaiki. Bahkan, terkadang tetangga membutuhkan bantuan atau mungkin untuk membayar asuransi. Cara mempersiapkan dana darurat ialah harus bersifat liquid atau cepat dicairkan. Keempat, membeli asuransi. Kenapa harus punya asuransi? Jawabannya adalah karena hidup penuh dengan resiko. Resiko biasanya berhubungan dengan kerugian. Asuransi memang tidak bisa mencegah terjadinya musibah, tapi asuransi bisa mencegah terjadinya kerugian yang muncul akibat musibah tersebut. Kelima, menabung. Berikut beberapa tips untuk menabung. Pastikan Anda punya tujuan, pahami dan sadari kemampuan Anda secara finansial. Anggap menabung sebagai suatu keharusan. Rekening tabungan sebaiknya terpisah dan tidak menggunakan kartu ATM. Keenam, investasi. Investasi berbeda dengan menabung. Menabung menyisihkan penghasilan untuk disimpan, untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek yaitu kurang dari 1 tahun. Sementara, investasi adalah menyisihkan uang untuk disimpan agar bisa digunakan di masa yang akan datang. Semakin mudah memulai investasi, semakin lama waktu Anda untuk mengumpulkan uang. Semakin banyak uang yang Anda miliki di masa depan. Ketujuh, hutang. Saat merencanakan keuangan, apakah boleh berhutang? Jawabannya, boleh.
Tetapi dengan syarat Anda harus berkomitmen untuk segera melunasinya dengan batas waktu yang Anda tentukan. 8. Biaya pendidikan anak. Kenapa harus memikirkan biaya pendidikan anak dari sekarang? Boro-boro mikirin pendidikan anak dari sekarang, pacar aja saya belum punya. Oke, banyak yang bilang kayak gitu nih. Tapi jika Anda mempersiapkan biaya pendidikan sejak jauh-jauh hari, bahkan bertahun-tahun sebelumnya, maka uang yang harus Anda sisihkan juga lebih sedikit dibandingkan jika Anda baru melakukan ketika sudah hampir tiba waktu anak Anda bersekolah. 9. Persiapan pensiun. Bersyukurlah Anda yang kantornya memberikan dana pensiun. Tapi bagaimana jika kantor Anda tidak memberikan dana pensiun? Itu sebabnya dana pensiun harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Tujuannya agar kehidupan Anda di masa tua nanti tetap menyenangkan. Dan ke-10, segera buat perencanaan keuangan Anda. Seorang perencana keuangan profesional, Aidil Akbar Majdid, pernah mengajarkan metode manajemen by amplop untuk memudahkan kita mengelola keuangan. Untuk investasi, bisa didebit langsung dari rekening yang digunakan untuk menerima transfer gaji. Sedangkan untuk biaya rekreasi, misal untuk jalan-jalan, nongkrong, atau memberikan kado, masuk perhitungan pengeluaran tak terduga. Bagi uang berdasarkan kategori ke dalam amplop yang diberikan paperclip. Tulis di depan amplop berapa total yang harus dihabiskan untuk bulan ini per kategori. Misal, uang makan 600.000, uang kontrak 500.000, uang transport 500.000, uang hiburan 300.000, uang pengeluaran tak terduga 200.000. Gitu deh. Jadi pastikan Anda mengambil uang sesuai dengan kategori kebutuhan Anda. Selamat mencoba!